Menulis seri ke-8. Halo teman pemilih, jumpa kembali dengan Bu Menul, program Rabu Menulis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Pada seri ke-7 yang lalu kita telah belajar tentang teori membuat materi presentasi yang baik. Nah, pada seri yang ke-8 ini kita akan praktik dengan menunjukkan contoh-contoh slide presentasi yang baik. Namun seperti biasa, saya akan memberikan sebuah pengetahuan tentang penggunaan kata atau istilah yang selama ini dalam percakapan pergaulan sehari-hari sering ditemukan beberapa kesalahan. Misalnya, penulisan yang benar horizontal atau horizontal, pakai Z atau pakai S. Yang benar adalah horizontal, pakai Z, bukan horizontal, pakai S. Kemudian penulisan akhlak atau akhlak, jadi AHKLAK atau AKHLAK. Yang betul adalah akhlak, jadi AKHLAK. Kemudian untuk penulisan kasanah, yang benar pakai Z atau pakai S. Yang benar adalah kasanah pakai Z, bukan kasanah pakai S. Kemudian penulisan lembab, pakai P atau pakai B. Yang betul adalah lembab pakai B, bukan lembab pakai P. Kemudian penulisan silahkan atau silakan. Yang betul adalah silakan, bukan silahkan. Kemudian penulisan terima kasih, itu disambung atau dipisah. Yang betul adalah terima kasih dipisah, bukan terima kasih disambung. Kemudian untuk penulisan analisa atau analisis, yang betul adalah analisis, bukan analisa. Kemudian penulisan yang benar nasihat atau nasihat, yang betul adalah nasihat, bukan nasihat. Penulisan peduli atau peduli, yang betul adalah peduli, bukan peduli. Kemudian untuk penulisan antre atau antri, yang betul adalah antre, bukan antri. Kemudian untuk penulisan hafal atau hafal, yang betul adalah hafal, pakai F, bukan hafal, pakai P. Kemudian penyebutan atau penulisan kata Prancis atau Perancis, yang betul adalah Prancis, bukan Perancis. Kemudian untuk penulisan khawatir, kuatir atau khawatir, yang betul adalah khawatir pakai H, bukan kuatir atau khawatir tanpa H. Kemudian penulisan miliar atau miliar, yang betul adalah miliar, bukan miliar. Kemudian untuk penulisan jagat itu pakai T atau pakai D, yang betul adalah jagat pakai T, bukan jagat pakai D. Kemudian untuk penulisan hutang atau utang, yang benar adalah utang, bukan hutang. Kemudian untuk penulisan hipotesis atau hipotesa, yang benar adalah hipotesis, bukan hipotesa. Penulisan yang benar atlet atau atlet, yang betul adalah atlet, bukan atlet. Dan yang terakhir, penulisan yang benar raport, rapot atau rapor, yang betul adalah rapor, bukan raport dan bukan rapot, ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang praktik membuat materi presentasi yang baik. Pada Bu Menul yang lalu kita sudah mendapatkan teori bahwa ciri-ciri materi presentasi yang baik itu adalah yang relevan, yaitu sesuai dengan topik atau pokok bahasan. Kemudian tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik audiens. Kemudian akurat, dari materi yang kita sampaikan itu objektif berdasarkan fakta. Kemudian penyajiannya juga terstruktur dan kohesif antar satu slide dengan yang lain menjadi satu rangkaian pesan yang kuat. Kemudian efektif itu berupa poin-poin sifatnya ringkas dan sederhana atau mudah dipahami. Kemudian menggunakan istilah
atau kata yang tepat sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Nah, kemudian secara visual tampilannya itu menggunakan gambar, infografis atau peta konsep. Tidak hanya berupa teks. Kemudian tidak terlalu banyak teks, hanya berupa poin-poin saja. Satu slide kita usahakan hanya berisi 3-6 poin saja. Kemudian menggunakan jenis huruf yang jelas, yang mudah dibaca. Kemudian desain setiap slide kita usahakan menarik dan mengundang minat audiens untuk mengikuti presentasi kita. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh materi presentasi yang kurang baik yang selama ini sering kita jumpai. Misalnya tema desain dan gambar tidak menunjang isi pesan. Misalnya pesan yang disampaikan tentang hari pemungutan suara, tetapi desain atau gambar yang ditampilkan temanya tentang pantai. Kemudian antara warna tulisan dengan warna latar tidak kontras. Misalnya warna latarnya putih, tulisannya hurufnya dengan menggunakan warna hijau atau kuning misalnya. Kemudian jenis huruf terlalu sulit untuk dibaca karena kita menggunakan jenis huruf yang misalnya huruf yang terkait atau yang jenis italik, yang brush itu tidak bisa. Kemudian juga terlalu kecil sehingga fontnya misalnya di bawah 20 poin. Kemudian slide hanya berisi teks, kurang berisi gambar, tidak ditunjang dengan infografis atau peta konsep. Nah, contoh-contoh materi presentasi yang baik itu tentu saja adalah tema materi dengan desainnya menunjang. Misalnya temanya tentang demokrasi, maka bisa jadi yang kita tampilkan adalah kegiatan pemungutan suara. Kemudian antara warna tulisan dengan warna latar harus cukup kontras. Misalnya warna latarnya biru tua, warna tulisannya putih atau kuning. Saya kira itu cukup menarik untuk mudah dibaca. Kemudian jenis hurufnya cukup besar. Jadi mungkin kita menggunakan jenis huruf Arial untuk teks itu misalnya poinnya 24 atau lebih, itu saya kira lebih mudah untuk dibaca. Kemudian setiap slide kita usahakan hanya berisi 3-6 poin saja. Nah, kita usahakan untuk setiap slide itu dilengkapi dengan gambar, foto, infografis, atau paling tidak peta konsep. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk dimunculkan infografis, gambar atau foto, maka kita buat semacam peta konsep agar audiens lebih mudah menangkap pesan yang kita sampaikan dalam slide itu. Nah, ini kemudian akan saya sampaikan beberapa contoh. Ya. Nah, ini misalnya contoh slide yang kurang baik. Jadi bercerita tentang demokrasi pesannya, tetapi desainnya itu tentang gambar geometris, jadi tidak menunjang sama sekali. Kemudian berikutnya slide warna latarnya putih, tapi tulisannya kuning. Nah, ini saya kira juga bentuk slide yang kurang baik. Kemudian juga ada ini tampilan pilihan jenis hurufnya brush, sehingga tidak mudah untuk dibaca. Atau jenis-jenis huruf yang terkait lain, yang berkait, itu saya kira juga susah untuk dibaca. Nah, berikutnya akan kita sampaikan, kita berikan contoh materi presentasi yang baik. Nah, ini bercerita tentang kegiatan pemilu. Desainnya menampilkan kotak suara ya, dan logo pemilu tahun 2024, Sura dan Sulu. Nah, ini cukup menunjang pesan yang disampaikan. Kemudian ini tidak ada infografis, tidak ada gambar, tidak ada foto. Nah, tetapi ini bisa kita tampilkan dalam bentuk peta konsep. Misalnya, bahwa pemilu itu menjadi ciri sebuah negara demokrasi. Nah, negara demokrasi itu hanya bisa diwujudkan melalui proses pemilu yang baik untuk mewujudkan demokrasi yang substansial.
Dan demokrasi substansial itu yang akan mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini kita tampilkan dalam bentuk peta konsep. Nah, berikutnya kita menceritakan tentang indeks atau kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, datanya yang kita tampilkan adalah menurut Economic Intelligence Unit tahun 2020. Nah, ini sangat menunjang dari informasi bahwa Indonesia hanya menempati peringkat 64 dari negara yang disurvei dengan skor indeks hanya 6,30. Nah, ini untuk menunjang informasi ini kita tampilkan infografisnya dari sumber yang terpercaya. Kemudian pada slide berikutnya kita ingin menceritakan bahwa sebuah pelaksanaan pemilu ini bersifat inklusif. Maka gambarnya yang menunjang apa? Ini kita tampilkan ada teks singkat, kemudian ditunjang dengan gambar kegiatan pemungutan suara oleh penyandang disabilitas. Ya. Kemudian berikutnya juga bisa kita tampilkan bagaimana sih jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024. Ini bisa berupa infografis, bisa juga berupa tabel, kemudian dengan pilihan warna dengan latar yang cukup kontras. Dan seterusnya teman-teman pemilih bisa belajar dan mengembangkan dari contoh-contoh yang kita sampaikan. Nah, itu teman pemilih yang dapat saya sampaikan pada Bu Menul seri yang ke-8 ini. Semoga bermanfaat. Pada Bu Menul seri yang ke-9 yang akan datang, kita akan mengajak teman pemilih untuk belajar bagaimana membuat materi press release yang baik. Ya. Nah, ini penting bagi semua lembaga, misalnya di KPU dan lembaga lain, bagaimana kita berhubungan dengan pihak wartawan, media massa, dan tidak semuanya kita bisa sampaikan dengan cara wawancara, maka kita bisa menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan dalam bentuk press release. Nah, oleh karena itu, nantikan dan ikuti terus Bu Menul seri berikutnya. Salam literasi.